Hai semua, perkenalkan nama saya Jessica Angelina dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang materi fisika kelas 12 yaitu listrik arus bolak-balik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas materi listrik arus bolak-balik kan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong, arus listrik itu apa, besarannya, dan jenis-jenisnya. Jadi, arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu ampere, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama arus searah atau direct current atau yang biasa disingkat dengan DC. Yang kedua arus bolak-balik atau alternating current atau yang biasa disingkat dengan AC. Arus searah ini banyak kita jumpai pada aki, baterai, dan elemen volta, sedangkan arus bolak-balik dimanfaatkan pada generator PLN. Dalam pengukuran besaran listrik, seperti arus listrik dan tegangan listrik, kita mengenal alat ampermeter dan voltmeter, yang dimana ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan voltmeter untuk mengukur tegangan. Sementara itu, osiloskop digunakan untuk mengukur tegangan AC dan mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Selain itu, dapat juga menunjukkan distorsi, waktu antara dua peristiwa, dan waktu relatif dari dua sinyal yang saling berkaitan. Kita lanjut ke pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Selanjutnya kita akan membahas besaran-besaran dalam listrik arus bolak-balik. Yang pertama ada arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Besarnya arus dan tegangan bolak-balik dirumuskan dengan tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T dan arus sama dengan arus maksimum sin omega T. Besaran arus dan tegangan bolak-balik bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan osiloskop. Bentuk kurva arus dan tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berupa gelombang sinusoidal yang berbentuk grafik sinus. Dan ini merupakan grafik tegangan bolak-balik yang terdapat pada layar osiloskop. Dari kurva di atas terlihat tegangan dari puncak ke puncak sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Arus dan tegangan bolak-balik terdapat dua nilai, yaitu nilai efektif dan nilai rata-rata. Yang pertama, nilai efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah dan menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu sama. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum, yaitu tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Dan arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Yang kedua yaitu nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai yang dianggap setara dengan nilai arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu sama. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan tegangan rata-rata sama dengan 2 dikali tegangan maksimum dibagi pi sama dengan 0,637 tegangan maksimum. Dan arus rata-rata sama dengan 2 dikali arus maksimum dibagi pi sama dengan 0,637 arus maksimum. Contoh soal arus dan tegangan. Sinyal arus sebuah dinamo didefinisikan sebagai I sama dengan 2 akar 2 sin omega T. Dinamo dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan 12 ohm.
tegangan efektif yang bekerja pada lampu sebesar. Dari soal tersebut dapat diketahui persamaan arusnya, yaitu I sama dengan 2/2 sin omega T, dan hambatan atau R-nya sama dengan 12 ohm. Dan yang ditanyakan adalah tegangan efektifnya atau Vf. Pertama-tama kita harus mencari nilai arus maksimumnya dengan cara I sama dengan I maksimum sin omega T sama dengan 2/2 sin omega T, dan hasilnya yaitu 2/2 ampere. Selanjutnya kita mencari nilai arus efektifnya, yaitu dengan cara arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi akar 2 sama dengan 2/2 dibagi akar 2, dan hasilnya 2 ampere. Dan selanjutnya kita mencari tegangan efektifnya, yaitu dengan cara arus efektif dikali hambatan sama dengan 2 dikali 12, dan hasilnya kita dapatkan sebesar 24 volt. Jadi nilai tegangan efektif yang bekerja pada lampu sebesar 24 volt. Selanjutnya kita akan membahas besaran listrik bolak-balik yang kedua, yaitu impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admintansi, yaitu sifat menghantarkan arus. Admintansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya. Secara sistematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai impedansi sama dengan tegangan bolak-balik dibagi arus bolak-balik. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Impedansi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu impedansi resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama ada impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum ohm, V sama dengan I dikali R. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. Impedansi resistor sama dengan arus bolak-balik dikali hambatan resistor dibagi arus bolak-balik sama dengan R atau hambatan resistor. Yang kedua ada impedansi induktor. Pada induktor berlaku Vt sama dengan L dI T per dt. Persamaan impedansi pada induktor sebagai berikut. Impedansi induktor sama dengan L turunan waktu per dt dibagi IT sama dengan L turunan waktu E pangkat J omega T per dt dibagi IE pangkat J omega T sama dengan L J omega IE pangkat J omega T sama dengan IE pangkat J omega L sama dengan J omega L. Besar omega L sama dengan XL. Dinamakan dengan reaktansi induktif, sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan sebagai berikut. Impedansi induktor sama dengan J dikali reaktansi induktor. Selanjutnya yang ketiga ada impedansi kapasitor. Pada kapasitor berlaku IT sama dengan C dVt per dt. Persamaan impedansi pada kapasitor sebagai berikut. Zc sama dengan V dikali T per C turunan tegangan dikali T per dt sama dengan 1 per C dikali VE pangkat J omega T per dV pangkat J omega T per dt sama dengan I per C VE pangkat J omega T per J omega VE pangkat J omega T sama dengan I per J omega C. Sehingga Zc sama dengan 1 per J omega C kurang min J sama dengan minus J 1 per omega C. Besaran I per omega C sama dengan Xc dinamakan reaktansi kapasitif. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut.
Zc sama dengan min J1 per omega C sama dengan min J dikali XC. Contoh soal impedansi. Diketahui terdapat arus listrik sebesar 85 ampere dan tegangan sebesar 50 volt. Maka hitunglah nilai impedansinya. Dari soal tersebut dapat kita ketahui arus listriknya sebesar 85 ampere dan tegangannya sebesar 50 volt. Yang ditanyakan nilai Z atau impedansinya. Kita akan mencari nilai impedansinya sesuai rumusnya, yaitu impedansi sama dengan arus listrik dibagi tegangan sama dengan 85 dibagi 50, hasilnya 1,7 ohm. Jadi nilai impedansinya adalah 1,7 ohm. Kita lanjut ke materi rangkaian listrik bolak-balik. Rangkaian listrik bolak-balik merupakan suatu rangkaian listrik terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaiannya dapat berupa rangkaian murni dan rangkaian kombinasi. Rangkaian murni melibatkan satu komponen, resistor, induktor, atau kapasitor. Sementara itu, rangkaian kombinasi melibatkan dua komponen atau ketiganya. Di sini kita akan membahas 7 rangkaian murni dan kombinasi. Yang pertama yaitu rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya mengandung hambatan atau R saja. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu VR sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya tegangan sebanding dengan kuat arus dikalikan hambatan, atau secara matematis dinyatakan tegangan sama dengan arus listrik dikali hambatan, atau arus listrik sama dengan tegangan dibagi hambatan, dan arus listrik sama dengan tegangan maksimum sin omega T dibagi hambatan sama dengan arus maksimum sin omega T. Dengan demikian, akan berlaku juga hubungan sebagai berikut. Arus maksimum sama dengan tegangan maksimum dibagi hambatan, atau tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali hambatan. Dan arus efektif sama dengan tegangan efektif dibagi hambatan, atau tegangan efektif sama dengan arus efektif dikali hambatan. Gambar di samping merupakan rangkaian dan grafik arus tegangan pada rangkaian resistif. Dari grafik dapat diketahui sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Jika sudut fase sama, diagram fasor akan tampak segaris. Yang kedua, ada rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang hanya terdiri atas induktor atau kumparan dengan mengabaikan hambatan pada kawat kumparan. Gambar di bawah ini merupakan rangkaian induktif. Hambatan pada induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai XL sama dengan omega dikali L. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan-persamaan berikut. Tegangan sama dengan tegangan maksimum sin dalam kurung omega T ditambah pi per 2. Dan tegangan maksimum sama dengan reaktansi induktif dikali arus maksimum. Dan VL atau tegangan antara ujung-ujung induktor sama dengan reaktansi induktif dikali arus. Dari persamaan tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T ditambah pi per 2 dan arus sama dengan arus maksimum sin omega T, kita dapatkan sudut fase arus sebesar omega T. Sedangkan sudut fase tegangan omega T ditambah pi per 2 sama dengan omega T ditambah 90 derajat. Dengan demikian, arus yang didahului tegangan sebesar 90 derajat. Diagram fasor untuk induktor bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga ada rangkaian kapasitif.
Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau Xc dan dirumuskan Xc sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi Fc. Gambar di samping merupakan rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif berlaku rumus-rumus berikut. Tegangan sama dengan tegangan maksimum sin dalam kurung omega T dikurang pi per 2. Tegangan maksimum sama dengan reaktansi kapasitif dikali arus maksimum. Vc atau tegangan antara ujung-ujung kapasitor sama dengan reaktansi kapasitif dikali arus. Dari penjelasan tersebut diketahui ternyata pada rangkaian kapasitor tegangan selalu tertinggal sebesar terhadap arus I. Penggambaran grafik dan diagram fasor untuk kapasitor terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat ada rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik berlaku persamaan berikut. VR sama dengan arus dikali hambatan. VL atau tegangan pada ujung-ujung induktor sama dengan I dikali XL. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Tan beda sudut fase tegangan arus sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Tegangan sama dengan arus maksimum dikali impedansi sin dalam kurung omega T ditambah beda sudut fase tegangan arus. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali impedansi. Gambar di samping merupakan gambar grafik dan rangkaian seri R dan L. Bentuk diagram fasor untuk rangkaian R dan L seperti di bawah ini. Yang kelima ada rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku rumus berikut. VR sama dengan arus dikali hambatan. Vc sama dengan arus dikali Xc. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah Vc kuadrat. Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah Xc kuadrat. Tan beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan Vc per VR sama dengan Xc per R. V atau tegangan sama dengan I maksimum Z atau impedansi sin dalam kurung omega T ditambah beda sudut fase arus dan tegangan. Vm atau tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali impedansi. Dan gambar di samping ini merupakan rangkaian seri antara R dan C. Grafik dan diagram fasor untuk rangkaian R dan C sebagai berikut. Yang keenam ada rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, maka rangkaian dapat bersifat induktif dan kapasitif. V sama dengan VL dikurang VC jika VL lebih besar daripada VC, bersifat induktif. Beda fase sama dengan pi per 2. V sama dengan Vc dikurang VL jika VL kurang dari Vc, bersifat kapasitif. Beda fase sama dengan min pi per 2. V sama dengan 0 jika VL sama dengan Vc terjadi resonansi. Gambar di samping merupakan rangkaian seri L dan C. Diagram fasor untuk arus dan tegangan LC seperti pada gambar di samping ini.
V sama dengan I maksimum Z atau impedansi sin dalam kurung omega T ditambah pi per 2. Dengan cara yang sama, RL dan LC, kita dapat menggambarkan grafik LC dengan cara di bawah ini. Z sama dengan XL dikurang XC jika XL lebih besar dari XC. C sama dengan XC dikurang XL jika XL lebih kecil dari XC. Z sama dengan 0 jika XL sama dengan XC atau terjadi resonansi. Z sama dengan XL dikurang XC. Apabila XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. V sama dengan sefase dengan VL. Apabila XC lebih besar dari XL, rangkaian bersifat kapasitif. V sefase dengan VC. Yang ketujuh ada rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, akan berlaku VR sama dengan arus dikali hambatan. VL sama dengan arus dikali XL. VC sama dengan arus dikali XC. Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Z sama dengan VM dibagi IM atau Z sama dengan V efektif per I efektif. V sama dengan akar VL kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. VR sama dengan Vm sin omega T. VL sama dengan Vm sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. Vc sama dengan Vm sin dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. Tan beda sudut fase sama dengan VL dikurang VC per VR sama dengan XL dikurang XC per R. Sifat rangkaian seri RLC sebagai berikut. Yang pertama, XL lebih besar daripada XC. Sifat rangkaian induktif karena beda fase positif. Yang kedua, XC lebih besar daripada XL. Sifat rangkaian kapasitif karena beda sudut fasenya negatif. XL sama dengan XC, fasenya sama. Sifat rangkaian resistif. Terjadi resonansi, impedansi sama dengan hambatan, beda sudut fase sama dengan 0. Diagram fasor dapat dijabarkan sebagai berikut. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Soalnya adalah suatu rangkaian seri RLC dengan R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 3,5 mH, C sama dengan 800 mikrofarad, dan V atau tegangan sama dengan 120 volt per 125 radian per second. Tentukan arus maksimumnya. Dari soal tersebut dapat kita ketahui R-nya sama dengan 8 ohm, L-nya sama dengan 3,2 mH, kemudian diubah menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian C-nya sama dengan 800 mikrofarad, omeganya sama dengan 125 radian per second, dan V atau tegangannya sama dengan 120 volt. Yang ditanyakan I maksimum atau arus maksimumnya. Pertama-tama kita cari dulu hambatan induktornya dengan cara XL sama dengan omega dikali L sama dengan 125 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 4 ohm. Kedua, kita cari hambatan kapasitornya dengan cara XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 125 dikali 8 kali 10 pangkat 4, hasilnya 10 ohm. Kemudian kita mencari impedansinya, yaitu dengan cara Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat sama dengan
akar 8 kuadrat ditambah 4 dikurang 10 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 4 dikurang 10 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah min 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36, hasilnya akar 100. Nah, akar dari 100 adalah 10, jadi impedansinya 10 ohm. Dan yang terakhir, mencari kuat arus maksimumnya dengan rumus kuat arus sama dengan V atau tegangan dibagi Z atau impedansi, sama dengan 120 volt dibagi 10 ohm. Hasil yang kita dapatkan sama dengan 12 ampere. Selanjutnya ada rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R atau impedansi sama dengan hambatan. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar impedansi atau Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R atau hambatan. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian adalah Fr sama dengan I per 2pi akar I per Lc. Frekuensi sudut rangkaian resonansi ditunjukkan oleh persamaan berikut. Omega R sama dengan 2pi Fr sama dengan 2pi dalam kurung 1 per 2pi akar 1 per Lc sama dengan akar 1 per Lc. Materi selanjutnya yaitu daya pada rangkaian bolak-balik. Daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan dengan daya semu atau P sama dengan tegangan efektif dikali arus efektif. Berdasarkan diagram fasor, daya rangkaian listrik bolak-balik dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya sama dengan V efektif dikali arus efektif cos alpha. Kita lanjut ke materi pembahasan kita yang terakhir yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Pernahkah kalian menggunakan radio untuk mendengarkan siaran sebuah saluran? Kalian pasti akan memutar sebuah panel yang dinamakan tuning untuk memperoleh saluran yang paling jernih. Tuning ini memanfaatkan prinsip rangkaian resonansi. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut, supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap. Kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Yang kedua yaitu filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian pembahasan materi fisika yaitu listrik arus bolak-balik. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.